Melati kuntum tumbuh melate, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Oke, jadi sekarang aku mau jelasin tentang seni peran dalam teater modern. Terus yang pertama itu ada tokoh dan penokohan. Teater kita harus tahu dulu apa itu teater. Jadi teater ini adalah seni pementasan yang dimainkan di atas pentas dan disaksikan oleh penonton. Terus dia itu ada lima jenisnya. Yang pertama itu teater boneka, teater musikal, teater gerak, teater dramatik, sama teatrikalisasi puisi. Nah, terus teater boneka itu adalah teater yang tokoh utamanya itu adalah sebuah boneka. Terus boneka itu digunakan sebagai tokoh dalam cerita atau legenda atau religius gitu. Terus kalau drama musikal, dia ini adalah teater yang menggabungkan seni menyanyi, menari, acting itu digabungin. Terus kalau teater gerak, dia ini adalah teater pertunjukan yang unsur utamanya itu adalah gerakan. Jadi gerakannya aja gitu. Terus penggunaan bahasanya itu dihilangkan, dialognya itu nggak ada, tapi cuma geraknya aja gitu. Terus kalau teater dramatik itu adalah teater untuk menyambut pertunjukan teater. Dia itu berdasarkan dramatika lakon yang dipentaskan. Berarti dia itu bersifat drama, bersifat dialog gitu. Terus teatrikalisasi puisi, berarti dia itu teaternya ada puisinya. Dia pakai puisi-puisi gitu, karya sastra puisi. Terus dalam proses penciptaan teater, setidaknya ada 4 unsur penting di dalamnya. Yang pertama itu lakon atau jalan cerita. Terus yang kedua itu pemain sebagai tokoh dalam teater. Terus sutradara sebagai penata pementasan di panggung. Terus penonton itu sebagai penikmat tontonan teater itu. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian yang B, yaitu karakter. Jadi, selain peran sama tokoh, ada juga karakter. Nah, karakter ini adalah dimana seorang tokoh atau pemeran itu memerankan suatu adegan yang harus sesuai dengan karakter apa yang ia perankan. Nah, karakter sama penokohan ini beda ya guys, beda. Jadi kalau penokohan ini adalah proses kerja untuk memainkan peran di dalam naskah yang udah dibuat tadi itu. Nah, jadi di penokohan ini juga awalnya atau biasanya itu dilakukan seperti menganalisis supaya si tokoh dapat memerankan perannya dengan baik sesuai dengan karakter apa yang ia perankan. Nah, jadi sekarang saya akan membahas mengenai jenis karakter. Jenis karakternya dia ada 4. Yang pertama, itu ada flat karakter atau karakter datar. Nah, itu adalah jenis karakter yang biasanya itu dia bersifat hitam putih. Jadi, hitam putih yang maksud ini adalah dimana di si penulis lakon atau pelakonnya ini dia tidak mengalami adanya kenaikan emosi seperti marah, nangis. Dia itu sejajar terus lurus terus, jadi nggak ada penaikan emosi gitu kayak cewek lagi PMS. Biasanya jenis karakter ini dia juga nggak terlalu penting guys, dia itu kayak tokoh pembantu. Nah gitu. Jangan salah, walaupun dia tokoh pembantu tapi dia juga dibutuhkan dalam lakon. Oke, next. Yang kedua. Jadi yang kedua itu adalah jenis karakter round. Round karakter ini dia sangat penting. Dia itu dibuat dengan sempurna. Walaupun dunia ini nggak ada yang sempurna sih. Karakter di sini tuh sengaja dibuat
sedramatis mungkin supaya yang nonton tuh rasa terenyuh gitu. Terus juga di sini tuh banyak mengalami perubahan dan perkembangan yang besar, nggak kayak si flat karakter yang tadi. Yang flat karakter kan hitam putih kan, nggak sempurna kan. Nah, si round karakter ini dia sempurna banget. Jadi perkembangan sama perubahannya itu harus diteliti secara detail gitu. Karena ini dia sangat mengacu pada perkembangan pribadi seseorang atau kepribadian orang dalam sehari-harinya dia. Nah, biasanya nih jenis karakter ini nih dia ada di karakter utama dong yang jelas. Kan tokoh pembantu kan yang tadi itu. Nah, yang ini karena sempurna, terus banyak dramatisnya, banyak perkembangan, banyak perubahannya. Terus dia juga mengacu pada kehidupan sehari-harinya, otomatis ini ada di karakter utama. Nah, lanjut yang ketiga. Jenis karakter yang ketiga ini teatrikal. Di sini ini dia tuh nggak wajar banget gitu loh. Maksud nggak wajar tuh dia unik, terus tuh bersifat simbolik juga. Jenis karakter ini nggak banyak, nggak sering atau jarang kita temuin di lakon-lakon yang realistis. Malah seringnya ada di yang non realistis sama yang klasik-klasik gitu. Ini dia cuman sebagai apa ya, psikologi masyarakat ya. Maksudnya itu dia cuman simbol dari psikologi masyarakat. Dia nggak bener-bener real. Ini dari kayak, kan tadi juga saya udah bilang klasik, itu dari zaman ke zaman gitu loh. Next, jenis karakter yang keempat itu ada karikatural. Nah, di karikatural ini dia juga nggak wajar banget sih. Soalnya dia tuh bersifatnya menyindir gitu loh. Terus so juga selain menyindir, dia itu satiris, you know kan. Jadi karikatural ini sengaja dibuat sama sutradaranya atau penulis lakonnya itu biar supaya ada adegan yang tiba-tiba sedih, nangis, bahagia, atau nanti ada tiba-tiba kaget jeder-jeder gitu, supaya menaikkan emosi penonton sih ya. Karikatural ini dia juga perpaduan antara ucapan si pelakon atau pemeran dengan tingkah laku pemerannya. Nah, jadi sekian dari bagian satunya, yaitu jenis karakter. Next, yang kedua itu ada dimensi karakter. Baiklah, di sini saya akan menyambungkan subbab yang C, yaitu mengenai konsep dan teknik seni peran. Richard Boleslavsky, pemain film dan sutradara teater yang memperkenalkan metode Stanislavski dalam berakting, mengungkapkan beberapa metode latihan yang dapat dilakukan oleh pemain teater. Adapun yang pertama yaitu adalah melatih konsentrasi. Nah, jadi konsentrasi ini bertujuan untuk supaya aktor dapat mengubah diri menjadi orang lain, yaitu menjadi peran yang dibawakannya. Seperti misalnya, jikalau ia berperan sebagai antagonis, ia harus berkonsentrasi untuk memainkan perannya sebagai tingkah yang antagonis dan sebagainya. Latihan konsentrasi ini juga dapat dilatih dengan cara seperti yoga, puisi, ataupun seni lukis. Yang kedua adalah mendalami emosi. Mampu mendalami emosi adalah cara yang efektif untuk menghayati emosi peran secara hidup, wajar, dan nyata. Seperti contohnya, jika seorang karakter harus bersedih, maka ia harus mampu membawa emosinya menjadi bersedih, ataupun seperti menangis. Yang ketiga yaitu berlaku teateris. Artinya adalah seorang karakter harus bisa bertingkah laku ataupun menjadi seperti orang lain, bukan menjadi seperti dirinya. Oleh sebab itu, diperlukan penghayatan yang penuh oleh setiap tokoh untuk dapat diadakan adaptasi sesuai dengan lakon yang dimainkannya. Yang keempat yaitu membangun watak. Para pemain teater
harus bisa membawakan wataknya agar sesuai dengan tuntutan lakon. Pembangunan watak ini harus didahului dengan menelaah struktur fisik, kemudian mengidentifikasikannya dan menghidupkan watak itu seperti halnya wataknya sendiri. Yang kelima yaitu melakukan observasi. Pemain teater harus melakukan observasi terhadap tokoh yang sama dengan peran yang dibawakannya. Nah, seperti contohnya apabila ia bertugas untuk menjadi seorang pengemis, dia harus mengobservasi seorang pengemis untuk lebih mengetahui serta lebih bisa, lebih mengerti, lebih paham pengemis itu dengan baik secara fisik, psikis, dan sosial yang sesuai. Yang terakhir, yang keenam yaitu mengatur irama. Irama permainan untuk setiap pemain teater diwujudkan dalam panjang pendek, keras, lemah, atau tinggi rendahnya dialog, serta variasi gerakan dan berhubungan dengan timing, penonjolan adegan, pemberian isi, progres, dan pemberian variasi pentas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa, dan yang salah adalah kesalahan kami sendiri yaitu sebagai manusia biasa. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun yaitu saya suka memasak nasi, memasak dengan padi yang bersih. Demikianlah presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.